Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvie Musdalifah, mahasiswi UIN Dato Karama Palu dengan program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah, belajar dan pembelajaran. Nah, di dalam video ini saya akan membahas sedikit materi mengenai teori-teori yang ada dalam pembelajaran. Mari kita simak pembahasan materi-materinya. Yang pertama ada teori belajar konstruktivistik. Nah, teori belajar ini mengusulkan bahwa individu membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan mereka dan berpartisipasi dalam proses belajar. Guru mendukung proses ini dengan menyediakan lingkungan belajar yang mendukung dan mendorong eksplorasi dan eksperimen. Penerapannya dalam pembelajaran itu bisa dilakukan dengan metode pengajaran aktif seperti diskusi kelompok, eksperimen, dan tugas proyek. Kemudian, menghubungkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata, menggunakan teknologi digital, dan melakukan umpan balik. Yang kedua, ada teori belajar sosial. Nah, teori belajar sosial ini merupakan teori belajar yang menganggap bahwa individu itu belajar tidak hanya melalui pengalaman langsung, tetapi juga dengan mengamati dan meniru perilaku orang lain, terutama dalam meniru perilaku yang menjadi model yang dianggap berwibawa. Teori belajar sosial ini dikemukakan oleh salah satu tokoh dalam pendekatan teori pembelajaran, yaitu Albert Bandura. Dalam teorinya ini, Bandura menjelaskan bahwa bagaimana cara individu itu mempelajari dan menginternalisasikan norma, nilai, dan perilaku sosial melalui interaksi sosial dan pengamatan. Dalam pendidikan, teori ini dapat diterapkan dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif seperti bermain peran dan diskusi kelompok. Nah, yang ketiga ada perbandingan pembelajaran behavioristik dan konstruktivistik. Pembelajaran tradisional atau yang sering kita kenal dengan pembelajaran behavioristik ini menekankan pada penguasaan bahan pelajaran dengan guru sebagai pusat pembelajaran dan siswa sebagai objek belajar. Di sini guru menyampaikan materi melalui ceramah dan siswanya hanya perlu menyimak. Sedangkan pembelajaran konstruktivistik ini melibatkan proses pembentukan pengetahuan di mana siswa yang berperan aktif dalam proses belajar. Siswa memenuhi kebutuhan belajarnya sendiri dan guru hanya sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam membangun pengetahuan baru. Yang keempat, teori pengolahan informasi dalam memori manusia dan landasan filosofinya. Pengolahan informasi dalam memori manusia ini melibatkan perhatian, penyimpanan, dan pengambilan informasi dari lingkungan. Teori filosofisnya yang paling signifikan yang terkait dengan pengolahan informasi dalam memori manusia adalah teori memori dari filsuf Inggris yaitu Alan Turing yang mengusulkan bahwa memori manusia itu terdiri dari dua komponen, yaitu memori jangka panjang dan memori jangka pendek, serta bahwa memori manusia itu terdiri dari dua jenis memori, yaitu yang dapat diakses secara langsung dan yang memerlukan pencarian. Memori jangka pendek ini dapat menyimpan jumlah informasi yang lebih kecil selama periode waktu yang lebih singkat. Memori ini dapat diakses secara langsung dan tidak memerlukan pencarian. Sedangkan memori jangka panjang itu dapat menyimpan jumlah informasi yang lebih besar selama periode waktu yang lebih lama. Yang kelima ada pembelajaran individual dan pembelajaran kelompok. Pembelajaran kelompok merupakan kegiatan belajar peserta didik yang dilakukan secara kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran kelompok ini terjadi interaksi dan komunikasi antara siswa dan guru dan juga interaksi antar siswa. Pembelajaran kelompok ini memiliki kelebihan yaitu dapat meningkatkan kesadaran akan kerjasama, meningkatkan kemampuan sosial, serta meningkatkan prestasi akademik,
motivasi, dan juga pengetahuan peserta didik. Namun, pembelajaran kelompok ini juga tentunya memiliki kekurangan seperti ketergantungan kepada teman anggota tim, adanya potensi kegagalan jika anggota lain tidak bertanggung jawab, dapat mengalami kesulitan tanpa adanya pengorganisasian yang efektif, serta keterbatasan waktu dalam pembelajaran. Sedangkan pembelajaran individual merupakan proses pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan caranya sendiri. Para pendidik memilih kegiatan belajar dengan mempertimbangkan situasi, sumber belajar, dan karakteristik peserta didik. Kelebihan teori belajar ini yaitu dapat membangun rasa kepercayaan diri dan kemandirian pada peserta didik. Yang keenam yaitu teacher-centered learning dan student-centered learning. Pembelajaran teacher-centered learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan fasilitas study center sebagai tempat belajar siswa. Study center ini memperbaiki kemampuan belajar siswa dan memungkinkan pembelajaran terjadi secara interaktif, individu, dan fokus pada kebutuhan belajar siswa. Sedangkan student-centered learning merupakan pendekatan pembelajaran di mana siswa menjadi pusat di dalam proses pembelajaran. Siswa mengambil peran utama dalam mencari sumber belajar dengan bimbingan dari pendidik atau guru sebagai fasilitator. Siswa menjadi bagian penting dalam menentukan isi materi, kegiatan, dan kecepatan belajar. Yang ketujuh ada konsep pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah sistem pendidikan baru yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2020 yang berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah pada siswa. Kurikulum ini dirancang untuk membantu para siswa menjadi pembelajar, pemikir, dan pemecah masalah yang mandiri serta siap menghadapi tantangan di abad 21 ini. Kurikulum merdeka ini dapat diimplementasikan dengan pemberian kebebasan kepada peserta didik untuk belajar, kebebasan kepada peserta didik dalam memilih minat belajar, memberikan keleluasaan kepada pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan serta lingkungan belajar mereka. Nah, yang terakhir ada karakteristik manusia masa depan yang diharapkan. Karakteristik manusia masa depan yang diharapkan seperti kemandirian, tanggung jawab, dan kolaborasi merupakan karakteristik penting dalam pengembangan potensi melalui proses belajar yang berkelanjutan. Pendidikan karakter dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas manusia dan mengatasi kemerosotan moral. Karakter yang berlandaskan moral yang kuat diharapkan dapat membentuk generasi emas yang menjadi agen perubahan untuk kemajuan bangsa. Nah, itu tadi pembahasan mengenai teori-teori dalam pembelajaran. Saya harap video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just